Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada sang tokoh ini? Aslim, berislamlah. Qala, telah berkata dia yang diajak bicara itu, aslamtu, aku benar-benar telah berislam li rabbil alamin, kepada Tuhan pemilik jagat semesta. Dia berkata aku telah berislam. Menarik ini bahasa Quran ini. Seakan-akan dia telah mengalami peristiwa-peristiwa besar yang kemudian dia proklamirkan. Kalau Tuhan sendiri, Allah memproklamirkan bahwa Ibrahim itu miliknya, Ibrahim gayung bersambut, Tuhan itu juga miliknya Ibrahim. Luar biasa kan bahasa Quran? ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu petang ini kita bisa bersama-sama untuk talabul ilm, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 131. Al-Quran surah Al-Baqarah, yakni surah kedua ayat 131. Yang tidak bawa Al-Quran berarti sudah saya anggap para hafidz, hafidz dan hafidhah. Mudah-mudahan insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari ayat yang pendek ini, meskipun kata demi kata redaksi ayat ini sangat pendek, tetapi maknanya sangat dalam. Ada dua kata kunci di situ yang termaktub di ayat tersebut, yakni kata rabbuhu dan kata aslamtu. Jadi yang pertama adalah ungkapan kata rabbuhu dan yang kedua aslamtu. Ayat 131. Kalau diterjemahkan ayat itu secara harfiah, idh qala, kalau ada pengantar di awal surah dengan dua huruf alif dan dal, berarti itu harus menjadi perhatian, harus menjadi bahan renungan. Apalagi di situ ditandai dengan sukun yang menunjukkan bahwa peristiwa itu telah terjadi di masa lampau dan itu harus bisa difotokopi bagi generasi ke depan. Ungkapan menunjuk pada peristiwa yang sudah lampau, tapi kalau idza menunjuk pada peristiwa yang akan terjadi. Quran yang kita terima, yang ditulis generasi sahabat, itu tidak ada fathah, kasrah, dhammah, tidak ada tasdid, tidak ada sukun, tetapi apa yang mereka baca seperti yang kita baca sekarang. Kenapa ada fathah, kasrah, dhammah dan tanda sukun? Karena itu diperuntukkan tanda-tanda tersebut bagi mereka yang non-Arab supaya tidak salah baca. Kalau orang Arab nggak perlu tanda-tanda seperti ini.
sudah bisa baca. Makanya kalau saudara yang pernah umrah plus top kaki di Turki, ada yang pernah sampai ke sana, museum top kaki di Turki. Di situ ada mushaf generasi awal yang tidak ada fathah, kasrah, dhammah. Dan juga ada surat-surat Nabi yang sudah ditemukan, yang dikirimkan kepada Raja Heraklius, raja yang lain-lain, semua tersimpan di sana, tidak ada fathah, kasrah, dhammah. Itu menunjukkan keotentikan sumber-sumber Islam generasi awal sampai hari ini masih dapat kita nikmati. Nah, Quran yang kita baca ini persis seperti yang dibaca oleh generasi pertama, generasi sahabat radhiyallahu anhum. Oke, idz qala, ingatlah tatkala telah berkata, lahu, kepadanya. Siapa yang telah berkata kepadanya? Rabbuhu, Tuhannya. Jadi ini gaya bahasa Quran begitu. Jadi menunjukkan bahwa kenapa ada ungkapan Rabbuhu, menunjukkan bahwa pribadi yang dimaksud di sini itu benar-benar sangat begitu dekat, dianggap dekat oleh Tuhannya. Yang mengatakan begini adalah Tuhannya sendiri, mengklaim bahwa pribadi ini sangat begitu dekat kepadanya. Apakah itu menunjukkan proklamasi Tuhan kepada kita semua bahwa pribadi ini pribadi biasa atau pribadi yang luar biasa? Pribadi yang luar biasa. Kita mau nggak menjadi pribadi yang seperti ini? Mau, tenane. Ini bahasa proklamasi Tuhan, bahasa pengumuman Tuhan kepada kita semua bahwa pribadi ini sangat begitu mulia. Makanya disebutkan Rabbuhu, Tuhannya, seakan-akan dia itu hanya miliknya semata-mata, tidak ada yang lain. Itulah sebabnya kalau kita paham ayat ini, memang tidak disebut nama di ayat ini, tetapi kita paham bahwa pribadi yang dimaksud itu telah termaktub pada ayat sebelumnya, yakni ayat 127. Siapa ini yang dimaksud? Siapa? Ibrahim. Kita sendiri kadang-kadang sangat tidak banyak pengetahuan mengenai sosok yang dimaksud ini. Bukan berarti semua ya, sebagian. Kita hampir sebagian besar mengenal nama sang tokoh ini dengan nama apa? Ibrahim. Betul kan? Pernahkah di antara kita yang mengaku menjadi Muslim mengenal tokoh ini dengan nama Ibrahim? Tidak pernah kan? Kenapa tidak tahu? Tidak mau tahu atau memang belum tahu? Belum tahu. Padahal ini Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Kalau ini misalnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nama yang muncul adalah Ibrahim. Juga muncul nama Ibrahim. Pribadinya satu, dilafalkan dengan dialek yang berbeda. Ini Quran. Basis kita Quran. Tapi masalahnya kita sendiri itu kurang literasi sehingga yang kita tahu hanya nama Ibrahim. Nama Ibrahim gelap gulita. Kita sendiri. Padahal ini adalah kitab suci kita. Bayangkan kalau saya bicara mengenai dokumen di luar Quran, mengenai pribadi yang sama, pasti di antara kita juga tidak banyak yang tahu. Jadi salah siapa ini sebenarnya? Sampai kok terlalu tegang sih? Salah siapa ini sebenarnya? Salah kita semua. Salah kita semua. Padahal ini pribadi agung.
tokoh agung, tokoh besar. Nama Ibrahim, nama Ibrahim tercantum di dalam Quran. Di luar dokumen Quran, tokoh ini juga terabadikan dengan nama Abraham, juga dengan nama Abram. Dalam kitab suci apa? Kitab sucinya orang Kristiani atau Nasrani, Katolik maupun Yahudi menyebut nama tokoh ini dengan nama Abraham dan Abram. Apakah berhenti di situ? Enggak, masih ada dokumen lain yang lebih tua, dokumen agama Hindu. Bayangkan, Hindu pun mencantumkan nama ini. Kenapa saya harus bicara begini? Ada apa sih kok bicara mengenai kitab suci agama lain? Apa nggak cukup dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Ada nggak yang berpikiran kayak begitu? Ada. Siapa? Kenapa saya harus bicara begini? Kalau bicara Quran dan Sunnah itu untuk internal kita, ya, untuk internal kita. Tapi apakah bicara agama ini hanya untuk kita sendiri? Bukan, tapi untuk semua. Untuk semua berarti bukan hanya untuk Muslim saja, tapi untuk semua. Dan mereka pasti tahu itu. Makanya dalam Hindu dia disebut dengan nama Abhiram. Bukan Abraham, tapi Abhiram. Coba perhatikan itu. Perubahan dialek dan bahasa. Ibrahim, Ibrahim, Abraham, Abram, Abhiram. Nyambung nggak itu semua? Nyambung. Berarti ini kalau tokoh tercatat di dalam semua dokumen, bukan hanya dokumen kita, tapi juga dokumen mereka, berarti ini tokoh luar biasa atau tokoh biasa saja? Tokoh luar biasa. Ini menjadi bukti bahwa ini bukan pribadi sembarangan. Ini pribadi yang diakui bersama. Diakui bersama. Meskipun dalam perspektif yang berbeda. Tapi tokohnya yaitu saja. Tidak yang lain. Kita pasti ingin menjadi tokoh seperti ini, dikenal oleh semua, bukan hanya dikenal oleh sebagian, tapi oleh semua. Bukan hanya oleh kelompok kita, tapi juga dikenal oleh kelompok mereka. Inilah pribadi Ibrahim. Bahkan diabadikan juga dalam setiap salat yang kita tunaikan. Apa yang kita baca? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Non-Muslim juga menyebut nama tokoh ini setiap hari, bukan setiap tahun, setiap hari. Berapa kali kita menyebut nama tokoh ini? Sampai hitung sendiri salat yang kita tunaikan. Mereka menyebut setiap hari. Apa yang mereka baca? Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Velohei Yitzhak, Velohei Yaakov. Sampai ngerti? Mirip kan dengan bahasa Arab? Ya, Shema Yisrael, Isma'u ya Israel, bahasa Arabnya. Adonai Eloheinu, Allahu ilahuna, Azana Ehad, Allahu Ahad. Elohe Avotenu, Tuhannya bapak-bapak kami. Elohe Avraham. Apa itu kira-kira bahasa Arabnya? Ilahu Ibrahim. Velohe Yitzhak, Velohe Yaakov. Tuhannya Ishak, Tuhannya Yaakov. Setiap hari nama itu disebut. Berarti ini memang betul-betul tokoh luar biasa. Tidak salah bila Quran berkata ilqala lahu rabbuhu, Tuhannya. Seakan-akan Allah sendiri memproklamirkan diri bahwa dirinya adalah milik dari Ibrahim alaihissalam. Luar biasa ini tokoh. Kemudian apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada sang tokoh ini? Aslim
berislamlah. Qala, telah berkata dia yang diajak bicara itu, aslamtu, aku benar-benar telah berislam, li rabbil alamin, kepada Tuhan pemilik jagat semesta. Dia berkata, aku telah berislam. Menarik ini bahasa Quran ini. Seakan-akan dia telah mengalami peristiwa-peristiwa besar yang kemudian dia proklamirkan. Kalau Tuhan sendiri, Allah memproklamirkan bahwa Ibrahim itu miliknya, Ibrahim gayung bersambut, Tuhan itu juga miliknya Ibrahim. Luar biasa kan bahasa Quran? Inilah Quran. Jadi kalau dikatakan aslam tuh, aku benar-benar telah berislam, menunjukkan bahwa dirinya mengalami didikan Tuhan dalam tahapan satu makom menuju makom berikutnya. Dan ungkapan kata Rabb ini diajarkan kepada kita dalam setiap gerak sholat kita. Sampai sadar nggak bahwa sholat kita dalam setiap gerakan perubahan gerak sholat itu menyebut ungkapan kata Rabb. Ketika berdiri, apa yang kita baca? Iya betul, Allahu Akbar. Kata Rabb-nya di mana? Ketika kita baca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya kan? Al-Fatihah, Rabb kita baca. Apa maksudnya Rabb? Ketika ruku, apa yang kita baca? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Rabb kita baca. Apa maksudnya? Ketika bangun dari ruku, apa yang kita baca? Kemudian Rabbana walakal hamd. Ketika sujud, apa yang kita baca? Lagi-lagi Rabb yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika bangun dari sujud untuk menuju sujud berikutnya, apa yang kita baca? Rabbighfirli. Pertanyaannya, kenapa setiap tanda gerak sholat kita selalu mengucapkan ungkapan kata kunci itu? Apa tujuannya? Pertanyaannya sekarang, Rabb itu apa artinya? Tuhan, ya kan? Tapi Tuhan yang bagaimana? Ilah juga Tuhan, Rabb juga Tuhan. Kalau ilah itu Tuhan yang disembah dan Tuhan yang dimintai. Itulah sebabnya kalau kita belajar Quran itu ada semacam simetris. Surah pertama, surah yang terakhir itu ada koneksitas. Maksudnya surah pertama dengan surah ke-114 kalau di total berapa? 115. Ya. Sampai bingung enggak maksud saya? Surah pertama, surah terakhir 114, kalau di total jumlahnya berapa? Surah kedua dengan surah ke-113, kalau di total berapa? Surah ketiga dengan surah ke-112 sama dengan berapa? Itu nanti sampai ke atas jumlahnya 115 terus sampai ke atas. Itu ada koneksitas. Dengan bahasa lain, surah bagian yang awal itu rincian, sementara yang bagian sebelahan sebelah sini itu merupakan kesimpulan. Ini kalau bahasa anak kampus ada semacam apa itu? Pendahuluan, isi, baru kemudian kesimpulan. Ini bahasa buku. Quran itu begitu. Makanya nanti terbukti. Bagaimana kita memahami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Dijawab di surah terakhir, ilahin nas. Makanya susunan redaksinya itu urut. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Di surah terakhir disebutkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nyambung nggak itu? Itulah makna dari ilah, Tuhan yang disembah dan Tuhan yang dimintai pertolongan. Sedangkan Rabb itu bermakna Tuhan yang selalu membersamai kita, Tuhan yang selalu mengawasi kita, Tuhan yang selalu mendidik kita. Namanya mendidik, lihat itu, ada fakultas tarbiyah. Apa maksudnya itu? Fakultas pendidikan. Saya di sini posisinya itu sebagai murabbi. Apa itu murabbi? Yang mengajar, memantau, mengawasi, mendidik supaya semakin tinggi makomnya, semakin tinggi makomnya. Begitulah Tuhan maunya kita. Jadi Dia sebagai Rabb selalu mendidik kita, mengawasi kita, dan itu pasti ada makom-makom tertentu. Makanya ketika Ibrahim mengatakan aslamtu, aku benar-benar telah berislam, berarti dia dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu makom ke makom berikutnya. Dengan cara apa? Ujian yang dia terima. Ujian itu tidak instan. Ujian itu ada tingkatan dan selalu bertahap, bukan loncat. Tahu maksudnya ya? Kita merasa nggak bahwa kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa buktinya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita dapat ujian. Dan ujian itu tidak langsung to the point, tidak, tapi bertahap. Dan itu natural sebenarnya. Supaya gampang dipahami begini, kita ini lebih mencintai harta kita atau nyawa kita atau nyawa anak kita? Saya tanya. Hah? Serius saya ngomong. Saya ulangi lagi ya. Kita ini lebih mencintai harta kita, nyawa kita, atau nyawa anak kita? Jawaban kita seragam. Mesti yang kita cintai adalah nyawa anak kita. Waktu kita masih muda, ya, waktu masih muda, yang kita cintai pasti harta kita. Kita belum menikah, harta yang kita peroleh itu pasti kita cintai. Tapi ketika sudah punya pasangan, ya, siapa yang harus kita cintai? Pasangan nyawa kita. Harta kita bagaimana? Nomor 2, betul kan? Tapi kalau sudah punya anak, siapa yang lebih kita cintai? Anak, bukan istri, bukan kita, apalagi harta kita. Anak nomor 1. Ini wajar, itu natural. Allah Subhanahu wa taala mendidik Nabi Ibrahim juga dengan cara seperti itu, tidak langsung instan. Jangan ada komentar di antara kita, dia itu kan nabi, kita bukan nabi. Jabatan kenabian itu bagi dia hanya merupakan titipan. Kita ini bukan nabi, tapi kita juga ada jabatan-jabatan yang kita terima, dan itu semua titipan. Dan dia dididik sama persis ketika Allah mendidik kita. Cuma dia menjadi patron saja, menjadi apa? Menjadi tolak ukur supaya kita bisa ngikut. Makanya ujian yang diterima Ibrahim itu dari yang sederhana sampai yang paling sulit. Apa yang paling sederhana yang dia terima? Dan apa yang paling sulit yang dia terima? Besok tanggal 17 itu kan 16 ya, 16 kita merayakan peristiwa besar. Peristiwa apa itu? Kurban. Idul Kurban. Pertanyaannya sekarang, Idul Kurban itu merupakan ibadah penyembelihan binatang atau penyembelihan manusia? Oh, sampean gak serius kayaknya. Ibadah kurban yang kita lakukan itu, ya, yang kita lakukan itu loh, syariatnya itu loh, itu menyembelih binatang atau menyembelih manusia?
Serius? Oke, kita sepakat ya bahwa ibadah syariat yang kita tunaikan nanti itu menyembelih binatang. Tapi kenapa kok ada peristiwa penyembelihan manusia? Kok tidak langsung saja perintah Allah kepada Ibrahim menyembelih binatang? Toh pada hakikatnya adalah menyembelih binatang. Tapi kenapa kok harus ada drama menyembelih putranya? Ujian. Iya, ujian. Tapi ujian yang bagaimana? Itu problem. Ujian apa itu? Nah, dari sinilah kita paham nanti Rob itu didikan. Pendidikan itu proses. Proses itu berarti menuju tahapan yang lebih tinggi. Nah, yang paling dasar ya, ujian yang diterima Ibrahim adalah ujian tatkala dia dimasukkan ke dalam api Namrud. Waktu itu dia masih muda, sama kayak anak-anak muda di sini. Tapi masalahnya ketika dia masih muda, karakternya sudah begitu. Dia lebih mencintai Tuhannya dibanding nyawanya sendiri. Dan waktu itu siapapun orang yang telah bersalah divonis hukuman mati, itu adalah kesalahan terbesar di era Raja Namrud. Dan teksnya berkaitan dengan orang-orang yang mengalami vonis hukuman mati, itu ada di dalam teks Hammurabi. Sampai sekarang masih tersimpan, tapi bukan ditulis di atas kertas ya, di lempengan batu. Jadi itu memang hukuman bagi mereka yang dianggap punya kesalahan besar. Jadi ketika Ibrahim mendapatkan vonis belum pelaksanaan vonis, tapi putusan vonis. Kira-kira yang dibayangkan Nabi Ibrahim apa waktu itu? Mati atau hidup? Mati. Ini loh yang harus kita pahami. Jangan hanya kita sibuk persoalan syariatnya, tapi makna di balik itu apa yang kita nggak paham. Jadi ketika dia dihadapkan dengan vonis hukuman mati, dia sudah merasakan bahwa dirinya sudah pasti mati, nggak mungkin hidup. Tapi Ibrahim memilih jawaban yang tepat. Dia memilih Tuhannya dibanding memilih dirinya sendiri. Dia lebih berat terhadap sang pemilik nyawa dibanding nyawanya sendiri. Bisakah kita seperti ini? Ini persoalan mendasar. Seandainya Ibrahim memilih dia mencintai dirinya sendiri, dia tidak melanjutkan dakwahnya itu. Bisa, sangat bisa. Tapi disitulah Allah menguji dia. Dia pilih mana? Tidak ada pilihan ketiga. Dia memilih nyawanya atau memilih sang pemilik nyawa. Ternyata Ibrahim memilih siapa? Sang pemilik nyawa. Nah, ketika dia memilih yang tepat, Allah mengembalikan nyawanya. Makanya ketika dia dimasukkan ke dalam api Namrud, terbakar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia memilih jalan yang tepat. Dan ini bukan keputusan sederhana. Ini keputusan yang penuh risiko. Ketika dia merasakan kehilangan nyawa, pada saat itu Allah mengembalikan. Yang hilang tidak hilang. Dia menerima semuanya. Nyawanya selamat dan dia tetap menjadi milik Tuhannya. Itulah karakter Ibrahim. Di situ dia lulus atau tidak? Lulus. Makanya aneh redaksi Quran itu. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Yang namanya api itu nggak bisa connect dengan barat. Namanya api nar itu connectnya dengan har. Har itu panas. Tapi kenapa di redaksi Quran itu nar bergandengan dengan barat, dingin? Kan
Nggak masuk akal itu sebetulnya kalau dari sisi kimiawi, ya kan, hukum alam. Tapi sang pemilik nyawa, dialah yang membuat hukum alam itu. Dia mengubahnya karena dia melihat sang pemilik nyawa dibanding nyawanya sendiri. Dia lolos dalam persoalan itu. Nah, kalau sudah lolos dalam persoalan itu, maka kemudian ujiannya naik ke tingkat berikutnya. Kalau nyawanya sendiri saja tidak berharga, maka sekarang bisa nggak Ibrahim lolos pada tahap ujian berikutnya, yakni mencintai nyawa putranya sendiri. Kira-kira kalau kita bagaimana? Kayaknya nggak lolos semua kita ya. Itulah sebab yang diminta itu putranya. Putranya waktu itu berapa? Satu atau dua? Dua atau satu? Kalau putranya sudah dua, ya pasti diberikan karena masih ada stok. Kalau yang diminta Ishak, masih ada Ismail. Kalau yang diminta Ismail, masih ada Ishak. Tapi Allah mau mendidik dia, jangan sampai dia bergantung pada apapun kecuali hanya kepada dia. Inilah tauhid tingkat tinggi. Satu-satunya milik yang dia miliki hanyalah putra tercinta. Bayangkan ya, jangan melihat putranya, lihat kondisinya waktu itu. Nabi Ibrahim ketika punya putra usianya berapa tahun? 86 tahun, 80-an tahun. Artinya itu masa yang dekat dengan kematian atau jauh dari kematian? Sangat dekat dengan kematian. Coba bayangkan kalau itu kita. Di masa yang sangat dekat dengan kematian, ya, yang dia dulu merindukan hadirnya keturunan, dia minta sekian puluh tahun tidak dapat. Di masa yang sangat akhir, Allah memberikan anugerah terbesar, yakni keturunan itu. Ini lebih berharga dari harta atau dari apa? Bayangkan itu. Ini pasti lebih berharga dari apapun. Lebih berharga. Ketika dapat putra itu, berapa lama dia bergaul dengan sang putra? Bayangkan, berapa tahun? Kalau kita baca kitab tafsir Jalalain, ya, kitab tafsir Jalalain, usia Ismail itu 13 tahun ketika mau dikurbankan. Artinya apa? Ibrahim bersama Ismail bergaul, saling bisa merasakan kehangatan cinta itu hanya batasnya berapa tahun? 13 tahun. Dalam waktu 13 tahun perintah untuk segera berpisah. Coba bayangin. Kalau kita bagaimana itu? Itu yang harus kita berikan penekanan seharusnya. Karena pada kondisi seperti itu Nabi Ibrahim harus segera berpisah. Ibrahim mau nggak berpisah dengan putranya? Makanya dalam Al-Quran itu menarik, terjadi dialog, dan dialog ini luar biasa. Itu kalau panjenengan bisa memahami teks Quran itu bahasa yang penuh drama itu. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbauka fandur madza tara. Itu kalau seandainya difilmkan, ketika ngomong begitu, Nabi Ibrahim itu kayak derai air mata itu begitu deras. Jawaban anaknya juga begitu, ya abatif alma tu'mar. Bayangkan tuh, nggak main-main. Itu bahasa yang penuh cinta di dalam keluarga itu, yang seharusnya bisa agak lama dan mereka tidak tahu kapan harus berpisah, tapi minimal mereka bayangkan akan lebih lama. Tapi sekarang Allah minta kita harus segera berpisah. Coba bayangkan. Tujuan Allah hanya satu. Apa yang kamu serahkan kepada aku adalah yang terbaik yang kamu punya. Dan Ibrahim sanggup nggak berikan itu? Sanggup. Makanya kalau kita berkurban besok, sekarang itu harus niatnya benar. Kurban itu bukan persoalan
hal yang sifatnya fikih biasa, tapi makna di balik itu. Jangan tanya kepada saya, boleh nggak potong kuku kalau kurban itu? Hal-hal kayak begitu sudah dibahas oleh para ulama kita udah lama. Masa kita ulang lagi sama dengan muter kaset lagi kan? Tapi yang penting adalah motif kita berkurban itu apa? Motifnya yang Allah ingin ajarkan adalah serahkan yang terbaik yang kamu punya, yang kamu cintai hanya untuk aku, bukan untuk lain-lain. Bisakah kita teladani itu? Makanya jadi takmir itu harus hati-hati. Takmir, jangan suudzon kepada orang yang mau berkurban. Biasanya takmir itu ada juga yang suudzon toh. Barang ini kok ditanya korban, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang komentar gitu? Ada. Boleh jadi apa yang dia berikan itu adalah yang terbaik yang dia punya. Kita skor sebentar. Baik, saya lanjutkan sebentar. Jadi kalau berkaitan dengan kurban besok, mulai sekarang harus ditata niat yang benar. Berikan yang terbaik hanya untuk dia, bukan dengan motif lain-lain. Dan sebagai takmir, jangan sibuk menilai kurban orang yang berkurban, tapi laksanakan dengan penuh kearifan. Apa yang disembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Nggak perlu mengomentari, ini kurbannya kok kecil, ini kurbannya kok besar. Nggak perlu dikomentari. Biarkan itu urusan dia kepada Allah, pada Robnya. Nggak perlu kita menilai. Barangkali yang kecil yang dia berikan itu yang terbaik yang dia punya, karena barangkali dia hanya itu stok yang dia punya, nggak ada yang lain. Tapi jangan juga kita menilai yang besar ini pasti yang terbaik, belum tentu. Bisa jadi dia masih ada stok yang dia nggak berikan. Kita nggak tahu, tapi jangan sibuk menilai. Yang penting laksanakan, sudah. Apa yang telah terjadi di awal zaman itu menjadi contoh. Kita hanya tahu itu hanya merupakan kurban. Qabil kurban, Habil kurban. Kita itu posisinya yang kita tahu kurban dan kurban. Tapi kurban itu ada yang diterima, ada yang ditolak karena niatnya. Bukan karena kurbannya, bukan benda kurbannya, bukan. Tapi niatnya. Kenapa korbannya Habil diterima dan kenapa kurbannya Qabil ditolak? Karena kurbannya Qabil, dia niatnya untuk dunia, untuk dapat apa? Istri yang cantik itu. Kita niatnya apa kurban itu? Cari pujian orang, cari pujian ustadznya, cari pujian tetangganya, cari pujian mertuanya, cari pujian ini dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua harus kita hilangkan mulai sekarang. Jadikan kurban itu yang kita lihat hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah pengajaran tauhid tingkat tinggi. Agar apa? Kita tidak ada rasa kemelekatan dengan dunia. Dunia itu harus kita jadikan semacam wasilah, bukan tujuan. Hati-hati. Dunia hanya wasilah, perantara, bukan tujuan. Kadang-kadang kalau kita jadikan tujuan, ini akan bermasalah. Ingat saja, kita mau mencontoh jalan yang ditempuh Qabil atau jalan yang ditempuh Habil. Adakah alternatif yang ketiga? Tidak ada. Hanya dua opsi. Semua tergantung pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sederhana, tapi mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita supaya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.